Ya, ini sumber rezeki kita, Pak. Ya, makanya kalau ada orang ngolok-ngolok kita, biarkan sudah. Ada keluarga kita, kawan kita, tetangga kita, gosipi kita, biarkan. Masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Yang penting kita berbuat baik dengan mereka. Itu sumber rezeki kita. Kalau kita balas-balasan, waliyadzubillah min dzalik, malah nggak barokah nanti. Walaupun mereka yang salah, kita nggak salah, tapi kalau kita balas, berpengaruh dalam rezeki kita. Waliyadzubillah min dzalik. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum. Ya. Jadi dianjurkan kita ini di bab terakhir masalah silaturahmi ini untuk bersungguh-sungguh kita ini untuk menyambung tali silaturahmi, kata Nabi Muhammad SAW. Karena silaturahmi ini ya adalah sesuatu yang perkara yang sangat penting, yang bisa menimbulkan sumber penghasilan, rezeki kita, hajat kita, urusan kita, dunia dan akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan kata beliau, di zaman sekarang sudah tampak ya, pekerjaan susah, rezeki nggak barokah, nggak seperti orang dulu, dan banyak orang-orang miskin, negara pun banyak anjlok ekonominya. Kenapa? Karena sudah tampak dan menjamur orang yang senang memutus tali silaturahmi. Jadi maaf, bukan orangnya saja, sampai negaranya pun berpengaruh, tidak barokah. Kenapa? Saking banyaknya penduduk yang memutus tali silaturahmi. Ya, zaman sekarang sudah tampak umum, bukan Indonesia saja, seluruh negara. Ya, walaupun negara Timur Tengah sekarang hancur semuanya. Kenapa? Karena sudah tampak ya, orang banyak memutus tali silaturahmi. Kalau sudah kaya, saudaranya yang miskin, keluarganya nggak pernah dihiraukan. Kalau sudah naik jabatan, lupa dengan saudaranya, keluarganya yang di bawah. Akhirnya nggak dikasih barokah hidupnya, nggak negaranya, nggak pemimpinnya, nggak masyarakatnya, nggak rakyatnya, susah kehidupannya. Kenapa? Sudah tampak memutus tali silaturahmi. Ya. Jadi apa yang kita rasakan sekarang ini, maaf ya, memang bukan salah kita, cuma kadang-kadang salah orang yang di dekat-dekat kita, akhirnya kita juga kena imbasnya. Salah juga orang-orang yang di atas kita, akhirnya orang yang di bawah pun kena imbasnya ya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu hendaknya kita ini untuk bersungguh-sungguh. Kalau ingin rezeki kita makmur, urusan kita ya, rezeki kita, harta kita barokah, sehat, kesehatan kita barokah, diperintahkan untuk bersungguh-sungguh menyambung tali silaturahmi, walaupun cuma dengan mengucapkan salam, kata Nabi Muhammad SAW. Walaupun cuma mengucapkan salam ya. Apalagi sesuai dengan kemampuan. Yang bisa ngasih sodako, yang bisa ngasih hadiah, kasih hadiah ya. Sesuai dengan kemampuan. Dilihat, kalau keluarga kita nggak mampu, silaturahminya dengan kasih sodako ya. Maaf, biasanya kita kalau pulang ke Jawa kan silaturahmi, pulang ke Kalsel atau ke daerah kampung Sulawesi, silaturahmi ke keluarga bibik kan kadang ngasih amplop sedikit-sedikit bagi yang nggak mampu. Itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dilihat, kalau memang keluarga kita nggak mampu, kasih sodako. Tapi kalau keluarga kita yang kaya, yang tidak perlu sodako, kasih hadiah, kata Nabi Muhammad SAW ya. Namanya bro, tempatnya Milo ya. Yang kaya-kaya nggak perlu uang, datang ke Jawa, datang ke Sulawesi, datang ke Kalsel, bawa Milo, silaturahmi kepada kakak kita, paman kita yang kaya, kasih Milo ya. Kasih yang lain, ikan asin atau yang lainnya. Ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan kemampuan, walaupun cuma sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Untuk mengikat tali hubungan keluarga, supaya ada perhatian ya. Jangan silaturahmi itu kosongan. Kalau bisa bawa oleh-oleh, hadiah atau sodako. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa,
nggak ada masalah, sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya kasih sodako, kalau mampunya ngasih hadiah, kita kasih hadiah. Ya. Ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai pernah Nabi Muhammad SAW ya, menjelaskan bahwanya seseorang itu jika silaturahmi kepada keluarga atau kerabatnya itu dianjurkan untuk selalu memberi hadiah. Kenapa? Karena hadiah ini punya pengaruh yang sangat besar untuk mempererat hati dan memperbaiki hubungan antara keluarga. Ini fungsinya hadiah kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi Muhammad SAW ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, tahadau tahabu, salinglah kalian memberi hadiah kata Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan saling mencintai kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, tasofahu yadhabul ghil wa tahadau tahabu wa tadhabus sahna. Ya, kata Nabi Muhammad, salinglah kalian bersalaman, karena berjabat tangan atau bersalaman itu akan menghilangkan sifat dengki atau dendam kata Nabi Muhammad. Jadi dibiasakan kalau ketemu keluarga, ketemu kawan itu untuk bersalaman. Kenapa? Salaman ini bisa menghilangkan sifat dengki atau dendam. Dan hendaknya kalian sering memberi hadiah, karena orang yang sering memberi hadiah ini akan saling mencintai dan menghilangkan kebencian. Makanya dianjurkan kalau silaturahmi itu memberi hadiah kalau selama kita mampu, walaupun sedikit nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting memberi hadiah kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad sering memberi hadiah, dan kalau dapat hadiah Nabi Muhammad itu membalas. Ya. Bahkan kita dianjurkan kalau diberi hadiah oleh seseorang, oleh kerabat, itu dibalas dengan hadiah yang lebih bagus. Ya. Minimal sama, jangan hadiah yang lebih jelek. Kalau memang nggak mampu nggak apa-apa, minimal dengan mendoakan orang tersebut. Ini sunnah dari. Jadi maaf kalau ada kerabat, keluarga kita, teman yang datang silaturahmi kepada kita ngasih hadiah, kita balas dengan hadiah yang lebih bagus. Kalau perlu dengan hadiah yang lebih mahal, minimal sama. Kalau memang nggak mampu, minimal didoakan supaya rezekinya tambah, urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga atau teman yang memberi hadiah kepada kita. Ini sunnah dari Nabi. Ya, Rasulullah SAW yakbalul hadiah wa yuthibu alaiha. Diriwayatkan Nabi Muhammad itu sering menerima hadiah dan membalas hadiah pemberian dari keluarga atau kawannya. Jadi Nabi Muhammad itu sering dapat hadiah, tapi Nabi Muhammad balas. Ya, bukan senang nerima saja nggak mau balas. Nabi Muhammad itu nerima, bahkan balasnya lebih bagus, kadang-kadang lebih mewah. Ya. Sampai pernah dikisahkan, kan ada seorang murid, saya pernah cerita ya, seorang murid ingin silaturahmi kepada gurunya yang telah memberi ilmu. Ya, ketika datang dia di daerahnya, di kampungnya, didatangi itu gurunya, karena nggak punya apa-apa, dia miskin si murid ini, akhirnya membawa ubi. Ya, bawa ubi datang silaturahmi kepada gurunya. Ya, akhirnya setelah silaturahmi dijamu oleh gurunya masuk ke dalam, tanya sama istrinya, wah istriku, saya dikasih hadiah ubi oleh murid saya. Apa hadiah yang bisa kita berikan kepada murid saya? Kata si istri, kita ini nggak punya apa-apa Pak, kita ini miskin, harta kita cuma 1 kambing aja di belakang. Kata suaminya, sudah kasih aja kambing hadiah sebagai balasan yang lebih bagus. Wah, dikasih kambing. Subhanallah, senang ini murid, datang silaturahmi kepada guru, dikasih ubi, pulang dikasih kambing. Ketika bawa pulang murid ini ke rumahnya, kambing ini ditarik, nggak taunya dia melewati teman rumahnya. Ya, tanya temannya, dari mana? Teman, oh saya habis silaturahmi ke rumah guru Fulan bin Fulan. Apa itu? Oh ini hadiah dari guru, tadi saya bawa oleh-oleh ubi, nggak taunya dibalas dikasih kambing oleh guru. Wah, kata muridnya, ini bagus ini. Akhirnya si murid yang satunya ini lapor kepada si bapak, wahai bapak, tadi Fulan itu silaturahmi ke rumah guru, bawa ubi, pulangnya dikasih kambing. Kata bapaknya, wah cepat kamu silaturahmi ke sana, itu bawa sapi itu, ambil sapi itu.
Siapa tahu kita bisa dikasih yang lebih besar daripada sapi. Itu aja dikasih ubi sudah dikasih kambing, ngasih ubi dapat kambing, apalagi kita kalau ngasih sapi. Wah, datang ini murid yang kedua ini, niatnya bukan silaturahmi. Kenapa? Supaya ingin dapat balasan yang lebih besar. Ya, bawa sapinya ini, sapi orang tuanya atas perintah bapaknya ini. Ya, sampai silaturahmi ke rumah gurunya. Wahai guru, saya mau pamitan, saya nggak punya apa-apa, ini saya kasih sapi, hadiah sapi. Akhirnya masuk gurunya ini, tanya lagi sama istrinya, kita punya apa ini? Ini kok tadi ngasih ubi, sekarang ngasih sapi, kita nggak punya apa-apa, kambing tadi sudah kita kasihkan. Kata istrinya, wahai suamiku, kita ini orang miskin nggak punya apa-apa, harta kita makanan cuma tinggal ubi aja, jangan maksa, kasihkan aja ubi ini sebagai pengganti sapi. Ya, akhirnya apa? Dikasihkanlah. Kata gurunya, minta maaf ya murid, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya ubi ini sebagai balasan hadiahmu, terima kasih banyak. Ya, akhirnya pulang bawa tangan kosong. Kenapa? Nggak sesuai harapan. Silaturahminya bukan karena Allah Ta'ala. Kalau murid yang pertama karena Allah Ta'ala, akhirnya rezekinya dilancarkan. Kalau yang kedua silaturahminya supaya dapat balasan, akhirnya niatnya bukan karena silaturahmi, akhirnya dipersusah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu hati-hati, silaturahmi ini melancarkan rezeki, Pak. Ya, sampai ada seorang saudagar kaya raya di Timur Tengah jatuh anjlok, miliarder dia, datang kepada salah satu Syekh Rajab. Ya, dia berkata, menceritakan yang dulunya kaya kenapa sekarang bangkrut. Ditanya oleh Syekh Rajab, wah, ditanya segala macam, nggak taunya setelah diteliti, si pengusaha ini punya saudara, yang dimana saudaranya sudah meninggal dunia, dan si saudaranya yang meninggal dunia ini punya anak atau keponakannya dia yang tidak pernah dijenguk dan tidak pernah disuplai bulanannya. Kata Syekh Rajab, rezekimu dipersusah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kamu banyak sodakoh, itu dikarenakan kamu tidak pernah memperhatikan anak dari saudaramu tersebut. Ya. Kata seorang tersebut, saya memiliki hubungan tidak harmonis dengan kakak saya, dengan keponakan saya, dengan ipar saya. Itulah yang membuat rezekimu susah. Kalau kamu memperbaiki hubunganmu dengan mereka, dijamin rezekimu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Ya, akhirnya minta maaf kepada iparnya dan ponakannya, akhirnya diperhatikan keponakannya, iparnya disuplai segala macam. Subhanallah, dalam waktu yang singkat dikembalikan lagi kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati, silaturahmi ini berpengaruh dalam usaha kita, pengaruh dalam rezeki kita. Kalau kita senang silaturahmi kepada keluarga, kepada kawan, kepada tetangga, ya, itu insya Allah kita, urusan kita, kesehatan kita akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sudah janji Allah dan janji Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin tidak. Kalau zaman sekarang, Pak, waduh, dikit-dikit putus hubungan, tetangga dengan tetangga cuek, kawan dengan kawan satu kantor cuek, kadang-kadang satu saudara cuek. Gimana rezekinya mau lancar? Gimana usahanya mau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana kesehatannya mau dikasih sehat oleh Allah Ta'ala? Nggak ada barokahnya hidupnya. Wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati, perhatikan ya, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kawan-kawan kita. Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi. Ya, dianjurkan untuk sering memberi hadiah dan sedekah sesuai dengan kemampuan. Ya. Dan kalau kita diberi hadiah atau memberi hadiah, jangan suka mengungkit. Ya, nggak boleh nih. Umpamanya ada keluarga kita ngasih hadiah cuma sedikit, Milo umpamanya setengah kilo, jangan diungkit-ungkit. Wah, masa hadiah Milo setengah kilo, hadiah apa ini? Ini satu hari minum sekeluarga habis. Jangan pernah ngungkit, walaupun sedikit diterima, syukuri ya. Atau kita kalau suka memberi hadiah kepada seseorang, jangan suka ngungkit-ngungkit ya. Wah, itu sering saya beri hadiah padahal, cuma kalau datang kepada saya nggak pernah ngasih apa-apa ya. Jangan. Jadi kalau dikasih hadiah sedikit jangan ngungkit. Kalau suka Anda ngasih hadiah jangan suka ngungkit, nggak bagus ya, nggak bagus. Sedikit pun terima. Kenapa? Itu akhlaknya Nabi. Walaupun kadang-kadang nggak bagus, terima ya. Nabi Muhammad itu pernah dikasih hadiah oleh seorang sahabat anggur. Biasanya Nabi itu kalau dapat hadiah itu langsung dibagi-bagi dengan para sahabatnya. Waktu itu ada sahabat datang bawa satu mangkok anggur.
ya Rasulullah, aku punya hadiah sedikit, mungkin tidak bernilai, tapi ini aku berikan ikhlas untukmu ya Rasulullah. Ditaruh oleh Nabi Muhammad, dimakan satu biji, senyum Nabi Muhammad, dimakan dua biji, senyum. Tiap makan itu Nabi Muhammad senyum, orang itu senang gembira, sampai Nabi Muhammad tiap makan buah anggurnya itu selalu senyum. Sampai sahabat di sampingnya ini bingung, biasanya Nabi ini suka bagi-bagi hadiah, kalau dapat hadiah itu sahabat yang lainnya dapat, ini kok dihabiskan semuanya. Sampai habis semuanya, sahabat itu pulang gembira. Kenapa? Hadiahnya yang sedikit anggur ini dihabiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa anggurnya kok dihabiskan sendiri? Biasanya dibagi-bagi. Kata Nabi Muhammad, kamu nggak lihatkah sahabat tadi tersenyum ketika makanannya, hadiahnya aku makan. Ketahuilah makanan anggur itu asam, kata Nabi Muhammad. Sebenarnya nggak enak. Saya takut nanti kalau saya berikan kepada kamu, kamu teriak, anggur apa ini? Nanti bisa merusak kebahagiaan sahabat tersebut. Makanya saya nggak mau, saya bagi-bagi, saya habiskan sendiri walaupun asam, kata Nabi Muhammad SAW. Coba kita Pak dikasih asam, langsung dibuang di tempat sampah. Ya, mungkin nggak menghargai pemberian orang. Cuma Anda lihat Nabi Muhammad SAW sudah dikasih sedikit asam lagi. Cuma Nabi Muhammad menghargai pemberian dari sahabat tersebut. Oleh karena itu kita kalau dikasih hadiah hargai, jangan minta yang mewah, minta yang banyak, minta yang harganya mahal. Ini orang yang nggak tahu aturan namanya, orang yang tidak menghargai pemberian orang. Dan kalau kita dikasih oleh, suka memberi kepada seseorang, jangan suka mengungkit meminta balasan. Ini pun tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, sampai pernah Syekh Abu Bakar bin Salim ini seorang ulama besar Pak, ya, kaya raya, tiap hari ngasih makan 1000 orang. Bayangkan tiap hari ngasih makan 1000 orang sodakonya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, ya. Dia tinggalnya di Inat, di Hadramut, kaya raya, ya, miliarder, ya, sudah alim, wali, kaya, ya. Kerjaannya ngasih makan 1000 orang, tiap hari ngasih makan 1000 orang. Subhanallah, waktu itu ada tetangganya, ya, karena beliau ini ulama besar, seorang aulia besar, tetangganya itu ingin ngasih hadiah, ngasihnya itu setengah kilo gandum. Setengah kilo gandum Pak, kalau dengan kekayaannya si Abu Bakar bin Salim nggak selevel, nggak sebanding, ya. Akhirnya datang ini tetangganya ini ngetok, yang bukakan pembantunya si Abu Bakar bin Salim. Ditanya ada perlu apa? Adakah Syekh Abu Bakar bin Salim? Syekh Abu Bakar bin Salim lagi istirahat di atas. Kata orang tersebut, tetangganya, saya mau ngasih hadiah. Dipegang, apa ini? Gandum, cuma nggak banyak, setengah kilo. Kata pembantunya, bawa pulang aja, nggak ada artinya ini. Katanya pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim, bawa pulang, nggak ada artinya. Uang ini tiap hari ngasih makan 1000 orang kok. Kamu ngasih hadiah cuma setengah kilo, nggak pantas, bawa pulang aja. Nanti kalau ada yang lebih bagus baru kamu bawa ke sini, kata pembantunya ini. Subhanallah, akhirnya setelah ditutup pintunya, melihat dari atas si Abu Bakar bin Salim ini, tetangganya pulang dengan muka agak kecewa. Langsung turun si Abu Bakar bin Salim, tanya, siapa itu? Tetangga, wahai si Abu Bakar bin Salim, wahai guru, dia ingin memberimu setengah kilo gandum, tapi aku tolak. Marah si Abu Bakar bin Salim. Hargai pemberian orang, panggil orang tersebut, panggil, karena niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan pernah menghargai orang dari nilainya, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Dipanggil Pak, wah, dikejar oleh pembantunya. Syekh Abu Bakar bin Salim, sudah bangun, kamu dipanggil. Wah, datang itu orang, diterima kasih, wah, diucapkan terima kasih kayak orang ngasih miliaran. Syekh Abu Bakar bin Salim ini mengucapkan terima kasih kepada tetangganya yang cuma ngasih setengah kilo gandum ini, seperti ngasih uang miliaran. Terima kasih banyak, ucapan doa segala macam, sampai diundang makan segala macam, dikasih makan, dikasih hadiah uang, pulang dikasih hadiah uang oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah, kenapa? Akhlaknya mengikuti datuknya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kaya raya nggak sombong, selalu menghargai pemberian dari orang. Bahkan orang ngasih sedikit pun dihargai, didoakan, dan dikasih dengan uang yang lebih oleh beliau. Itu akhlaknya Nabi memang. Makanya orang kalau silaturahmi sering ngasih hadiah, itu bakal tambah cinta Pak. Apalagi kalau orang yang ngasih hadiah kepada kita, kita balas dengan hadiah, orang itu bakal semakin cinta.
Kalau setiap silaturahmi bakal semakin ingat akan memberikan Anda oleh-oleh terus. Ya. Itu sebagai hubungan cinta kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sangat penting bahwasanya orang menyambung tali silaturahmi itu dengan selalu memberi hadiah kalau dia mampu. Hadiah itu biasanya untuk orang yang kaya. Kalau orang itu nggak perlu uang, silaturahmi kepada keluarga kita yang kaya, kita kasih hadiah. Tapi kalau keluarga kita yang nggak mampu, miskin, hadiahnya kasih amplop, tapi jangan amplopnya saja, amplop berisi uang untuk mempererat tali silaturahmi. Kalau Anda pulang ke kampung, Pak, paman Anda, saudara Anda, keponakan Anda kasih uang, pasti Anda didoakan baik, mudah-mudahan rezekinya lancar. Nanti datang mudah-mudahan uangnya tambah banyak, pasti didoakan, nggak mungkin enggak. Itu yang membuat sumber rezeki Anda, itu yang membuat rezeki Anda lancar. Doa-doa dari keluarga, kerabat, kawan itu. Ya, makanya dianjurkan kita ini untuk bersungguh-sungguh menyambung tali silaturahmi ya, dengan semampunya. Kalau mampu ngasih hadiah, mampu ngasih sodako. Kalau memang nggak mampu, minimal menolong mereka dengan mendoakan ya, mendoakan mereka dengan doa ya. Itu memang anjuran dari Nabi Muhammad SAW ya. Kalau kita sering silaturahmi seperti itu, dijamin lancar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita memutus tali silaturahmi dengan kerabat, keluarga, kawan, tetangga. Jangan. Walaupun mereka memutus hubungan dengan kita sambung hubungan dengan mereka. Walaupun mereka berbuat jelek dengan kita perbagus hubungan dengan mereka. Nggak usah dibalas ya, nggak usah dibalas kata Nabi Muhammad ya. Barang siapa yang memutus hubungan padahal orang itu menyambung, dia berbuat jelek padahal dia selalu dibuat baik, maka kata Nabi Muhammad jangan dibalas. Itu ibaratnya orang yang berbuat baik tersebut, yang menyambung tali silaturahmi tersebut, seakan-akan menaruh debu panas kepada muka tetangganya atau keluarganya yang memutus dan berbuat jelek kepada orang tersebut kata Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang bersabar atas perlakuan mereka yang berbuat jelek dan memutus hubungan dengan mereka tapi tetap menyambung dan berbuat baik, maka Allah akan merahmati orang tersebut sampai akhir umurnya kata Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sumber rezeki kita, Pak ya. Makanya kalau ada orang ngolok-ngolok kita, biarkan sudah. Ada keluarga kita, kawan kita, tetangga kita, gosipi kita, biarkan. Masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Yang penting kita berbuat baik dengan mereka. Itu sumber rezeki kita. Kalau kita balas-balasan, waliyadzubillah min dzalik, malah nggak barokah nanti. Walaupun mereka yang salah, kita nggak salah, tapi kalau kita balas berpengaruh dalam rezeki kita. Waliyadzubillah min dzalik ya. Oleh karena itu hati-hati ya, di akhir zaman ini banyak orang yang memutus silaturahmi, akhirnya urusannya dipersusah oleh Allah Ta'ala, rezekinya juga dipersempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatannya nggak dikasih bagus. Karena apa? Sudah tampak dan menjamur orang yang memutus tali silaturahmi. Ini pengaruhnya sangat dahsyat ya, pengaruhnya sangat dahsyat, Pak. Memang kita nggak mutus, orang lain yang mutus pengaruhnya kepada kita kadang-kadang. Makanya Nabi Muhammad dalam satu majelis, kalau ada orang yang memutus tali silaturahmi, disuruh keluar dalam majelisnya oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena berpengaruh. Majelis ini tempat turunnya rahmat. Kalau ada yang memutus tali silaturahmi, akhirnya rahmat Allah ini nggak turun kepada seluruh orang yang hadir pengajian. Bayangkan Nabi Muhammad aja sampai dalam pengajiannya mengusir kok ya. Memang kita nggak memutus, cuma pengaruhnya itu kadang-kadang berpengaruh kepada kita. Itu yang berbahaya. Makanya hendaknya kita ini bersungguh-sungguh, jangan ikut balas-balasan dengan orang yang mencaci kita, menjelekan kita, memutus hubungan dengan kita, berbuat jelek. Nggak usah dibalas. Kita tetap berbuat baik dengan mereka, menjalin hubungan harmonis dengan mereka, insya Allah rezeki akan lancar kata Nabi Muhammad SAW ya. Mudah-mudahan dikuatkan kita ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menyambung tali silaturahmi ini, dan mudah-mudahan berkat tali silaturahmi ini rezeki kita, hajat kita, urusan kita, kesehatan kita semuanya dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia. Amin ya rabbal